Bisa jadi kita begini karena memang doa dan harapan orang tua pengen anak cucunya kumpul begini. Kalau dunianya begini berarti cakep, ntar kita kumpul sama orang tua juga begini. Jadi bukan kita doang, termasuk jamaah masjid sama masjid-masjidnya ada di surganya Allah Subhanahu. Ya. Ayatnya kita bareng-bareng kita ngaji. Saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya, bukannya nggak bisa, emang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bareng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa nabiyyuhu ballagha risalata wa addal amanah wa nasaha al ummah wa kashafa al ummah wa mahal zulmah wa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahu al yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Gitu kalau kata guru tajwid ngaji begitu, buka mulutnya, buka suaranya, nanti makhrajnya cakep, suara jadi bagus, gitu kata guru tajwid. Cuman karena yang ceramah saya ya sebetulnya sih biasa aja, alhamdulillah rabbil alamin, biasa aja. Cuman karena saya kan temennya Parto, temennya Eko gitu, jadi nggak serius-serius. Yang penting kan gayanya kayak ustadz gitu. Awas maafin kalau mau bener sama kiai, mau ngaji sama ustadz, kalau mau rame sama saya ya, biar jelas dulu ini. Jadi mohon dimaklum ini para pengurus Masjid Jami Al-Maghfirah, malam ini yang ceramah bukan ustadz beneran ini. Disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Saya belum, baru punya dua, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI, Eko yang teriak buat rakyat, buat rakyat. Saya nyaut, rakyat yang mana? Gua aja temennya nggak dibagi. Satu lagi masih jadi dalang di OPJ baru kelar, Parto. Saya bagian muter-muter karena Eko Parto nggak berani dia ceramah.
Iya, nggak berani. Baru dengar anak-anak pegang hadro, palanya keluar asap dia menunggu. Kenapa saya jarang syuting sekarang? Kenapa saya jarang syuting lagi di TV sama Parto sama Eko? Bukan karena saya udah alim, bukan karena saya sering ceramah. Saya jarang syuting sama Parto Eko karena emang nggak diajak. Tapi emang anak bagaimana babanya? Bapak saya nggak pernah ngajarin saya suruh jadi artis, nggak pernah. Bapak saya nggak pernah nenteng saya ke panggung-panggung supaya bisa jadi artis, enggak. Bapak saya mualim biasa, imam masjid. Emak saya di pengajian termasuk tim buntel. Jadi nggak boleh lihat makanan bersisa. Saya ceramah itu karena Parto nggak ceramah, Eko nggak ceramah, jadi saya ngewakilin Parto, ngewakilin Eko. Maafin, bentar saya baca dulu. Di jamaahnya luar biasa ini, masya Allah. Aku sampai berteriak, amazing. Yang saya hormati dan yang kita muliakan Ketua DKM Al-Mukarram Ustadz Muhammad Larat, Ketua Risma Al-Mukarram Ustadz Ahmad Kurniawan, Al-Mukarram Haji Muhashim, Al-Mukarram Ustadz Haji Muhashim, Al-Mukarram Ustadz Muhammad Komarudin, Mukarram Ustadz Udoli, Al-Mukarram Ustadz Tohiruddin, Ketua RW 01 yang terhormat Bapak Haji Syarifuddin, guru-guru saya, kiai saya, mohon ikhlas kalau saya nggak sebutin satu-satu namanya. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, Allah berikan kesehatan, Allah berikan manfaat ilmunya buat orang banyak. Adik-adikku sayang, kakak-kakak saya, senior-senior saya, maaf saya kalau ceramah ngelihat tulisan harus pakai kacamata. Kalau lihat cepean enggak. Kalau ngelihat duit tulisan rada burak, tapi kalau ngelihat cepean rada hijau. Adik-adik saya yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, ibu-ibu saya, emak-emak saya, masya Allah, mak biar sehat terus. Kakak-kakak saya biar panjang umurnya. Adik-adik saya biar besok jadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang rajin ngaji biar jadi qori-qoriah, yang rajin baca Quran biar jadi hafiz-hafizah, yang rajin latihan ceramah biar besok jadi dai-daiyah. Hidup nggak pernah tahu kita bakal jadi apa. Saya juga nggak tahu bakal jadi apaan. Alhamdulillah sekarang ketahuan saya. Saya dulu pemain sinetron Para Pencari Tuhan, yang waktu sahur, yang nemenin emak-emak masak sahur. Masih ingat main Para Pencari Tuhan? Yang saya jadi ustadz, yang jadi ustadz takut banget sama bininya. Itu aku. Ustadz Ferry, iya emak masih ingat, iya kan? Ya itu aku. Ya, kenapa kita maulid? Karena kita cinta kepada Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad Rasulullah, manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita memuliakan manusia mulia yang sudah dimuliakan oleh Allah. Ini bukti cinta kita kepada Nabi, dari ujung panggung sampai ujung jalanan, ke kanan ke kiri, masya Allah. Saya ceramah bentar ke kanan, bentar ke kiri, bentar ke kiri, bentar ke kanan. Belum pernah ibu ngeliat Ustadz pulang ceramah salah bantal, teng-teng baik. Jadi akhirnya saya minggir, maaf abang kalau saya belakangin.
Ya, jangan ngeliatin belakang, maklum tipis bekas supir. Ini udah tepos. Ya. Kita sama seperti orang-orang tua kita. Kenapa kita maulid? Orang tua kita maulid. Kenapa kita ngaji? Karena emak bapak kita nyuruh ngaji. Sebab kata orang tua kita, pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu sholat. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Bang ehonya jangan gede-gede bang. Cek, cek beli semen cek. Ini sengaja saya ngambil ngecek soundnya. Ya, ini anak-anak dari orang-orang tua yang soleh. Bisa jadi kita begini karena memang doa dan harapan orang tua pengen anak cucunya kumpul begini. Kalau dunianya begini, berarti cakep ntar kita kumpul sama orang tua juga begini. Jadi bukan kita doang, termasuk jamaah masjid sama masjid-masjidnya ada di surganya Allah Subhanahu. Ya. Ayatnya kita bareng-bareng kita ngaji. Saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya, bukannya nggak bisa, emang hafal. Lagi ngapalin DP masuk, habisin DP lagi. Ya, bareng-bareng. Laqad kana lakum suka nggak yakin gitu suaranya gitu, masalahnya udah ini sih kebanyakan jam terbang ini. Hah? Ya namanya juga turunan takiber. Pakai nanya terbang kemana ada punan nemplok di daun hijau tuh takiber. Bunglon. Kalau takiber apanya bunglon? Wow, kita saudara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagus, monyongnya bagus. Emang begitu, nggak bisa kasih, nggak bisa. Nah, kalau ngaji ada tenaganya, cakep, tekanannya enak, capek, pahalanya gede. Ya bapak saya kalau ngajar ngaji begitu, buka suara lebar-lebar. Kalau ngaji jangan kayak orang mau berak. Warattilil Qur'ana tartila. Siapapun kalau ngaji mesti cakep, sekalipun dia pelawak ngaji mah kudu bener. Makanya bapak lu ngajarin gitu, Ar-Rahmanir Rahim, ha kasrah hi, ya sukun hi, bentet hi. Udah tahu itu. Nggak bisa Ar-Rahmanir Rahim, nggak bisa. Nggak pas itu. Ar-Rahmanir Rahim, ha kasrah hi, ya sukun hi, bentet hi. Baru ketemu tuh makhraj kita. Gitu. Ya. Jadi kalau ngaji biasain kerasin suara. Ar-Rahmanir Rahim. Kan bagus tuh. Emang begitu. Makharijul huruf supaya cakep begitu kata guru tajwid begitu. Ya. Mana yang hasanah? Ini hasanah ini. Ibu ngaji hasanah, bapak ngaji hasanah, anak-anak kita ngaji hasanah, emaknya hasanah, bapaknya hasanah, anaknya hasanah. Berarti rumah tangga kita rumah tangga yang hasanah. RT ngaji hasanah, RW ngaji hasanah, lurah ngaji hasanah, masyarakat ngaji hasanah. Berarti ini kampung kita kampung yang hasanah. Berumah tangga kita hasanah,
maksudnya baik. Bertetangga kita hasanah, bermasyarakat kita hasanah, berjamaahnya kita hasanah, Indonesia kita negara yang hasanah. Kalau dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Doanya bareng, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Rasulullah itu baik. Marahnya sebentar. Kalau kita sebentar-sebentar marah. Rasulullah makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit. Rasulullah tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit. Bener manusia, tapi jauh sama kita. Nih kata guru saya di kitab Marakil Ubudiyah karangan Imam Ghazali, syekhnya sarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, bahasanya bahasa Sunda Banten. Saya Betawi tapi ngajinya di Banten, cuman karena ngajinya nanggung saya. Di Banten tuh ada 3 keluarannya, rajin ngaji jadi kiai, rajin ngewirid jadi jawara, rajin baca jampe jadi dukun. Saya jadi kiai males, jadi jawara nggak ada nyalinya, jadi dukun takut nggak manjur. Akhirnya saya ketemu Parto, ketemu Eko, alhamdulillah jadi pelawak, karena saya pengen cepet punya duit. Jadi guru ngaji waktu itu lama punya duit. Saya ngelihat bapak saya ngajar ngaji, ya yang dibayar uang minyak. Padahal yang ngajar orang, ngapa yang dibayar patroma. Ngaji bulan sekali bajarnya uang lampu. Kan yang ngajar bapak saya, bukannya neon. Jadi saya nyeritain orang tua itu nggak beda jauh. Emak saya juga begini, bapak saya juga begini, pakai kain sarung, duduk begini. Saya nggak pernah diteng-teng bagaimana jadi artis, enggak. Saya diteng-teng belajarin tuh, ada tahlilan, ikut. Kalau tahlilan mak udah teriak, habis sisa jangan kemana-mana, ngikut bapak lo tahlil. Emang apa sih mak? Gua nggak masak. Ntar kalau tahlilan jangan duduk di belakang, duduk di depan, deketin kiai. Emang apa sih mak? Lempengan kiai makanan banyak. Kata emak saya, lu masih kecil, biarin nggak dapet ilmu nggak apa-apa, masih kecil, asal dapat makan aja dulu. Karena emak saya anaknya banyak, 13. Bapak saya subur. Bapak naruh kolor depan pintu, emak lewat netes, udah gunting lagi tuh. Nggak pakai konsultasi, emak saya enggak. Bapak saya biar orangnya kecil, tapi jarum jahit kencang larinya. Daripada gede jarum kasur, berbaliknya lama. Apa kata bapak saya? Rajin-rajin ikut tahlil. Alhamdulillah saya paham, biarin nggak bisa ngaji, asal makan aja dulu. Masih kecil, yang cakep lagi ilmu dapat, makanan dapat. Yang jelek banget, udah ilmu nggak dapat, makanan nggak kebagian. Ini kata emak saya, anak tolol, nggak ada yang diarah sama sekali. Diteng-teng tuh saya tiap hari tuh, kalau ada yang meninggal, emak saya udah teriak tuh ada yang mati lagi tuh, cepetan tuh. Jadi saya di keluarga nggak pernah yang namanya makan di restoran sekeluarga gitu kayak orang-orang kaya, nggak pernah. Saya nggak pernah yang namanya diajak di rumah makan gede, emak bapak saya duduk sendoknya 2, nggak pernah. Bapak saya kalau makan yang penting ada garam sama cabai 2 di piring. Ya enak. Sayur kagak ada sayur, air termos digaremin campur sama nasi, sayur kata bapak saya. Makanya sering banget makan sayur bening, ada oyong dibikin sayur bening, bayam jadi sayur bening, timun jadi sayur, jagung bisa jadi sayur. Tuh hebatnya orang tua kita, sampai saking beningnya itu sayur ditaruhin ikan cupang hidup. Ya maaf, ini bukan berarti saya turunan miskin, nggak ada. Bapak ibu saya nggak ada yang miskin, kakek nenek saya nggak miskin, fakir.
Kalau miskin susah, ini fakir belangsak bisa. Ya kalau mau makan daging nungguin ada yang meninggal, dapetin daging sekepel nih. Anak banyak, itu emak saya nggak dikasih begitu, dimasukin ke gigi, dikawetin arang dikit. Nih lo arang dikit nih, arang dikit. Itu semur sekepel, anak 9, karena yang 5 meninggal. Waktu yang 5 meninggal tinggal 9. Emak saya nggak sedih, bapak saya nggak sedih. Bapak sambil duduk ngomong, udah jangan sedih, masih banyak sisanya. Nah, kalau kurang gue bikinin lagi gitu. Lah emang emak subur setiap tahun netes emak. Makanya bapak nggak boleh bersin acim, nggak boleh. Emak lagi bapak lagi acim, emak lewat, udah bunting lagi deh. Saking suburnya. Nah, orang sekarang apa-apa konsultasi, mau punya anak bingung ya. Udah punya anak banyak bingung, makanya anak paling 2. Ya anak 2, padahal udah punya kontrakan, udah punya tabungan. Bapak kita nggak punya kontrakan, nggak punya gaji, bikin anak nggak takut. Ya terus saja begitu. Kadang-kadang tiap tahun beranak, udah kayak anak curut merah banget. Nah, saya sama adik saya nomor 3, laki paling tua saya. Itu kalau mandiin emak saya emang pakai 1 orang 1 bak, enggak, penuhin bak, jeburin aja 5, puter aja deh, wer gitu. Anduk juga nggak dijejerin, cuma dilentangin itu, melintir atuh, udah kelar gitu. Makanya hebatan mana orang tua kita sama kita? Ayo buktiin sekarang. Kenapa tadi saya bilang ibu, kita ngikutin apa yang diajarin orang-orang tua kita, karena orang tua kita adalah pewaris-pewaris kebaikan. Yang diwariskan kepada kita adalah kebaikan. Fastabiqul khairat, ujung ceramah kiai sering kita dengar, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Hari ini kenapa saya cerita tentang orang-orang tua kita? Karena orang-orang tua kita adalah orang yang baik-baik. Sampai almarhumah orang-orang tua kita, selesai kita sholat jenazah, kita minta min ahlil khair, amin. Orang-orang tua kita min ahlil khair, amin. Almarhumah orang-orang tua kita min ahlil jannah. Kita kebagian barokah dari orang-orang tua kita yang min ahlil khair. Kalau nggak ada orang tua kita nggak ada apa-apanya. Sebab disebut anak kalau dia lahir keluar dari rahim ibunya, itu namanya anaknya. Kalau dia keluar dari peralon, itu curut namanya. Biar jelas. Makanya kenapa ini yang perlu etika, yang perlu adab. Siapa orang yang menghormati emak bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Siapa orang yang sering doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirim Fatihah emak bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucu cicitnya. Siapa murid yang sering kirimin Fatihah gurunya, nanti dia jadi guru bakal dikirimin Fatihah sama muridnya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Jadi hari ini kita udah jadi orang tua, pegang dada. Bagaimana anak-anak kita? Bu, anak nakal cuma 2. Kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan emaknya, karena anaknya. Jadi kalau hari ini anak kita nakal, bisa jadi cuma 2, karena nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan emaknya, kan anaknya. Oh, ini mah kelakuannya kayak tetangga banget, bisa jadi bapaknya sering mampir di situ. Emak nggak lihat kalingan triplek waktu itu. Makanya pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji, itu benar. Kenapa saya begini? Bukan karena saya, karena bapak saya. Saya nggak diajarin ngelawak, nggak pernah diteng-teng ke panggung selebriti, enggak. Diteng-teng diajak tahlil, makanya viral itu setiap lebaran. Tawasulan saya summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu tuh bin bapak yang ono, bapak yang ini bin bapak yang ini, bapak yang itu tuh bin bapak yang itu, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah.
Wa ila hadrati khususan nabina Bapak Haji ini bin Bapak Haji itu tuh, Bapak Haji itu tuh yang kuburannya di depan masjid. Bapak Haji yang ono yang kuburannya udah kealingan tembok. Bapak Haji yang itu tuh, Bapak Haji yang itu tuh yang kuburannya udah pada ketiban asbes. Bapak Haji yang ini nih, Bapak Haji yang ini nih, Bapak Haji yang ini nih yang kuburannya mau dijual anaknya. Itu bercandanya tadi, tapi ada kobil tuhnya, ada ajaz tukanya, boleh pikirin. Sekalipun kita ketawain, tapi boleh pikirin. Kenapa kita harus tawassul dalam hidup? Karena kita pengen masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita, guru-guru kita. Potongan kita ibu nggak bakal masuk surga sendirian, nggak bakal. Kemampuan kita apa? Makanya kenapa tawasul? Nyambung tawasala ya tawasalu tawasulan. Nyambung tuh. Nanti kita berjembat di jembatan Shirathul Mustaqim, rambut satu dibelah 7. Kalau kita lewat begitu aja nggak bakal sanggup. Bambu sebatang lonjorin di tengah kali, kita lewat kira-kira kepleset nggak? Apalagi rambut satu dibelah 7. Rambutnya uban lagi. Udah lemas. Nyebrang kita begitu kepleset ada tawasul tuh. Wa ila ruhi khususan ma ini bin ma itu tuh kepleset kita. Apa kata guru? Pegangan. Wa ila ruhi khususan umina bin umin yang itu tuh perkala pegangan. Wa ila ruhi khususan umin yang itu pegangan. Wa ila. Kalau nggak ada tawasul kemana kita mau pegangan? Makanya adik-adikku saya jangan terlalu fanatik. Belajar mimin tahlil lumayan. Pulang minimal parsel. Iya iyalah. Gua kalau di sini nggak ada parsel ya bukan gua nggak mau, gua tungguin sih gua. Ya di mana-mana pakai parsel ya. Masa di sini kagak ada. Banyakan sisanya anggaran. Ini lagi ngasih contoh buat adik-adik. Makanya adik-adikku sayang jangan pernah ini bid'ah, itu bid'ah. Alah kepanjangan. Kok emang orang meninggal dikirimin Fatihah nyampe, orang kita miss call dari sini ke Surabaya nyampe. Kita WA dari sini ke Bandung nyampe, bener. Itu Telkomsel, jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Ibu kalau nggak percaya dah, omong orang meninggal dikirimin Fatihah nyampe, coba dah. Udah bosan banget coba ibu mati. Ntar saya kirimin, kalau nggak nyampe ibu miss call. Jadi jangan dibahas, nyampe pasti. Ya, makanya saya sampai sekarang walaupun ada di kehidupan selebriti, saya tetap waktunya tahlil. Berebut berkat saya masih mau. Ya saya pernah dapat berkat, saya bawa pulang nasinya doang, dagingnya nggak ada. Nampan ditarik, dia bukan narik nampannya, malah bumbunya ditarik. Akhirnya saya dapat nasi, bumbunya di dia semua. Makanya sekarang saya udah pelajarin. Kalau mau nyolong, colong punya kiai. Kiai nggak bakal marah, ikhlas kiai mah. Nggak pantas kiai kehilangan parsel ngamuk. Kecuali RT. Ngancem dia, ini apa yang maling parsel gua bolongin KTP-nya. Kalau RT, kalau kiai mah enggak, ikhlas, abah mah ikhlas. Parselnya diambil ikhlas. Lillahi ta'ala. Pagi kita makan tuh parsel, malam kiai sholat 2 rakaat. Itu yang pagi mencret nggak jelas kita. Ayo kalau berani. Ayo kalau berani colong. Saya sampai belajar tuh bagaimana duduknya kiai. Saya liatin duduknya kiai. Masya Allah cakep banget. Mau ngambil jeruk jangan langsung diambil. Lihat kiai merem dulu. Begitu zikir kan khusyuk illallah, la ilaha illallah lah. Kalau udah merem itu nah baru geser piring. Itu jeruk 5 tinggal 3 tuh. Itu namanya akal pakai, nggak pakai ilmu itu. Nggak mungkin kiai jeruk gua mana, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ikhlas, abah mah ikhlas. Dapat 1 barokah. Ikhlas gitu. Tapi 5 udah di kantong kita begitu. Jadi pengalaman ibu, memang emak saya nengtengnya begitu. Kebangetan makan sering berkat. Emang dulu kalau saya makan emang ayam dari mana? KFC nggak pernah, Kentucky nggak pernah. Saya kalau makan ayam tuh ayam yang udah ada tahlilannya, bekakak namanya. Ada summa ila ruhinya tuh.
Nggak pernah saya makan ayam yang cakep, nggak pernah. Ayam yang udah berak kapur, yang udah di depan pintu tuh, yang maju kagak bisa, mundur udah gedeg. Kata bapak saya, potong tuh. Ya, itu zaman dulu masih ingat emak. Bukan berarti miskin, bukan, fakir. Ayam yang udah doyong tuh, yang udah nggak kuat jalan, yang nguyung tuh, yang matanya melek kagak bisa, merem separoh tuh. Kayak kita mabok cubung. Berkah mana? Bisa jadi berkah itu karena dipotongnya ngadep mana, bacanya baca apa, jelas orang tua kita dulu tuh. Tapi kalau kita makan Kentucky, ayam dari mana, dipotongnya ngadep mana, waktu motong baca apa, tahu nggak kira-kira kita? Tapi kenapa kita anak-anak kita lebih sering kita ajak makannya yang begituan? Miara ayam udah males, alasannya bau. Dulu hampir di belakang rumah ada ayam, ya, yang cakep jual, yang udah kena tetela atau yang nguyung tuh. Kata bapak tuh, potong tuh aja, mati lagi gitu. Kita makan ayam udah mau mati, kita hidup nggak mati, bener. Tuh hebatnya orang tua kita karena menyebut nama Allah itu. Ya bu, ngantuk nggak ini? Ngantuk dong biar cepet kelar. Saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya, bukan nggak bisa, emang belum apa. Jadi kalaupun tiba-tiba saya ceramah sedikit, emang kata kiai gitu, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat, kata Nabi begitu. Balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku kepada kalian walaupun satu ayat. Jadi alhamdulillah saya ceramah nggak banyak ayatnya, jadi nggak ketahuan banget begonya. Nggak kelihatan kan kayak orang bener nih, ya. Ibu ngeliat saya kayak orang bener kan ya? Awas, hati-hati, jangan ketipu sama orang yang kelihatannya bener. Berapa banyak kalau kita diajakin bisnis kelihatannya bener, ngomongnya bener, ternyata bukan orang bener. Siapa sih orang yang benar itu? Bukan sekarang. Orang yang benar itu kalau matinya husnul khatimah, masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Hari ini belum ketahuan siapa yang paling benar. Yang ngaku-ngaku benar bisa jadi bukan orang yang kelihatannya kayak orang benar, padahal belum tentu. Makanya saya bebasin aja, saya kalau ceramah saya nggak mikirin benar apa enggak. Yang penting duit yang udah masuk nggak bisa diambil lagi. Duit gua. Jadi siapa orang yang paling benar? Bisa jadi abang-abangku yang di belakang saya duluan masuk surga. Bisa jadi yang masuk surga duluan panitia, karena dia yang bayar ustadznya. Ustadz nyelonong duluan, panitia di belakangan marah dia. Gue yang bayar. Kita nggak tahu siapa yang paling benar. Kita masih audisi. Mudah-mudahan di tempat yang benar, acara yang benar, kita besok jadi orang kira-kira begitu. Jadi saya juga ceramah kelihatannya kayak orang, pakai kain sarung kelihatannya kayak orang, padahal belum tentu. Karena orang benar itu kalau matinya husnul khatimah, nggak ada fitnah, dia masuk surga, itu udah jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kita ngaku benar, kita juga belum pernah mati, kita juga belum ada di surga. Siapa orang yang paling benar? Bisa jadi emak saya yang di pinggiran tiang lagi ngempet, duluan dia masuk surganya daripada saya ceramah. Hadirin, kayak orang benar, padahal mah tetap aja nyari duit. Benar. Jadi ustadz juga pagi ceramah, siang ceramah, malam ceramah, ngopi kagak, makan kagak, amplopnya kagak, mati bu. Benar. Makanya disebut al-mukarram, itu yang mulia. Kalau model saya janganlah. Mulia di mana saya? Makan sebakul berak sepengki. Udah tidur nggak bangun-bangun. Yang disebut mulia makan nggak boker-boker, mulia. Kalau ukuran saya mah janganlah. Yang penting mah rame aja dulu, rame aja, girang aja dulu. Emak saya girang aja dulu. Ya mak, bebasin, jangan main perasaan, capek. Ya mak, bebasin, banyakin gerak. Ya bu, dimana taklim paling rame ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga duluan, amin. Kalau masuk surga belakangan berisik, ditinggal kondangan aja berisik.
kita mudah-mudahan abang masuk surga duluan, biarin kita nungguin aja di belakang. Habis kita kalau kita masuk surga duluan, bini di belakang habis dah bang, habis di rumah aja panci terbang, piring numpuk. Yuk bareng, emak saya pengen ajak girang, ntar ngaji sama kiai, bener sama kiai, separuh PA sama saya. Ayo yang merasa ibu-ibu ikutin saya, biar girang. Kalau kita kumpul bareng, emak-emak tuh duduknya aja udah bikin seneng. Begitu ngaji pembukaannya selawatan, ada lagunya, qasidahan namanya. Bener. Pengajian ibu-ibu duduk bareng, ustazah belum mulai udah nawarin seragam. Saya belum pernah lihat pengajian bapak-bapak ada kiai duduk nawarin seragam. Ada yang 3 kali bayar, 4 kali bayar, 5 kali bayar. Ya. Ada yang nawarin sisa kampanye. Saya pengen emak-emak saya girang, yang jauh angkat tangannya. Bebasin ibu, bebasin. Jangan main hati, jangan main perasaan. Nyesek ulu hati, gampang bolong paru-paru. Ya, bareng yang keras. Mari oh mari, mari baca sholawat Nabi. Mari oh baca agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, marilah, marilah hai Kiai, maafin Kiai, karena jadi saya mundar mandir ini, maafin. Emang di sono ada, di sini ada. Kamu kan pengen lihat goyangan aku kan? Ya, separah dulu ya. Masih kuat kan sampai jam 11 kuat kan? Sampai jam 12 kuat kan? Sampai jam 1? Saya enggak. Ada di sini ustaz ceramah sampai 1 jam? Ada. Yang 2 jam juga? 3 jam? Udah berapa ustaz yang mati di sini? Belum pernah ngeliat ustaz ceramah sampai berbusa. Ada ustaz gumoh, pantas banget ustaz ceramah sampai gumoh. yang enak, bebasin suaranya. Jangan terlalu main perasaan, nyesek. Di rumah asem, kesel. Di depan suami kesel, sampai di pengajian kesel, sampai pulang ngaji kesel. Ngapain nyesek ntar ulu hati? Sampai lewat kuburan pulang ngaji kesel, asem. Kuntilanak ngomong, wow lebih serem kamu ya. Tahun ini biar ada girang dikit, ayo mari oh mari, mari baca, mari baca agar kita semua dan Rasul yang membawa untuk para umat. Ini nyari senang namanya, jangan nyari susah. Susah udah turunan, jangan dicari-cari. Hati yang enak tuh yang ngebutong gitu. Kelihatan orang yang mau ketawa tuh kelihatan tuh orang sehat. Sebab orang yang nggak mau ketawa cuma 2, 1 lagi sakit, 2 banyak utang. Ya Bu, jadi saya pengen ibu-ibu saya sehat panjang umur, bikin girang. Orang yang kebanyakan nahan itu paru-parunya gampang bolong. Kelihatan dari batuknya. Orang kalau batuk sehat cuma 2 kali ibu, itu sehat masih. Tapi kalau udah banyak nahan, ngurusin suami kesel, ngurusin anak kesel, di rumah tangga kesel, ngelihat tetangga juga kesel. Tetangga yang punya motor, kita yang megangin knalpot, yang ada panas aja. Bebasin. Ini orang-orang yang senang begini nih. Ya Bu, sehat panjang umur, mau ketawa. Kalau penceramahnya galak, ibu pulang nyesek, makan juga nggak enak, tidur juga nggak enak.
Tapi kalau yang ceramahnya separuh gila, mak girang banget. Siapapun kita, komitmen kita sama, janji kita dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sama, pada hasil akhirnya kita nggak bawa apa-apaan. Ngapain dipikirin? Iya bu, suami dipikirin hari gini makan hati. Biarin suami kita hitam nggak masalah, nggak usah bangun malam ngedoa ya Allah putihkan suami saya. Nggak usah, buat apa putih tapi lembek, najok. Jangan pusing-pusing, bebasin aja, bebasin. Mau ngapain dipikirin? Biarin suami nggak ganteng nggak masalah, asal ngasih. Biarin suami kita nggak ganteng asal banyak. Buat apa punya suami ganteng hadir gene kalau nggak ngasih? Biarin suami pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa punya suami di rumah terus kalau nggak punya? Artinya Pak, istri kita nggak butuh banget kita. Yang dibutuhin istri kita adalah terang-terangan banget udah nggak ada malunya sama sekali. Karena kita butuh pengajian, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan, perlu duit nggak? Urusan anak sekolah, mandi, makan, rumah tangga, pakai duit nggak? Bener ibu? Sekalipun ibu ke pasar nggak bawa suami nggak apa-apa, asal bawa. Buat apa nenteng-nenteng suami ke pasar kalau nggak megang? Artinya Pak, kita ini nggak dibutuhin banget. Makanya suami yang bagus di hadapan istrinya, suami yang punya. Kalau hari ini istri kita banyak utang, bukan salah istri Pak, tetap salah suami karena ngasih duitnya kurang. Benar? Pengen enak sarapan pagi dikasih 10 juta, enak nggak sarapan? Makan siang pengen enak dikasih 10 juta, komplit nggak makan siang? Termasuk ibu malam tidur miring terus. 7, 8, 9, 10 dicolek sama bapak masih miring kan? Kira-kira dikasih 10 juta miring nggak? Bekanggang dong. Berarti sehari 30. Seneng ibu? Ibu seneng, bapak bengek ngap-ngapan. Ini benar abang, survei membuktikan suami itu umurnya lebih pendek daripada istri. Di rumah tangga itu rata-rata yang mati duluan itu suami. Saya lebih dulu ditinggal mati bapak daripada ditinggal mati ibu. Artinya mungkin bapak saya juga udah nggak kuat kan. Ya bu, ya bu, maaf abangku, rata-rata kita mati lebih dulu. Kita harus sadar, ini kita pelan-pelan lagi mau dibunuh. Ya tadi tuh udah kita nggak megang duit, tetap bini minta. Kita lagi nggak ada usaha, nggak ada kerjaan, tetap bini mintanya. Pagi, sore, siang, malam minta. Padahal kita lagi nggak punya. Itu bang yang bikin kita cepat pada mati. Ini namanya babnya bab. Karena ilmu saya ilmu. Yang ceramah, yang dengerin juga. Nanti kita pulang ke rumah masing-masing dapat ilmu, udah pusing-pusing. Yang serius banget juga belum tentu ujungnya kagak kesandung. Bener, sampai lagi yang miring, sampai ngusruk. Ini kalau sama saya babnya bab girak. Mana bab benernya? Sama kiai, sama habib, sama ustad. Saya nggak pantas jadi imam, saya ngemakmum. Kalau makmum preman juga boleh, pelawak juga boleh, kang cendol juga boleh. Tapi kalau yang jadi imam harus yang punya ilmu, benar.
Jadi kalau saya bagiannya ngajak ngaji, bukan ngajar ngaji, biar jelas. Kalau ngajak siapa aja boleh, ngomongnya bagaimana aja boleh, ngajak bener. Tapi kalau ngajar harus ada ilmunya, harus ngerti kitabnya, harus paham bener pelajaran. Ini mah yang penting girang aja dulu. Girang aja dulu, ntar asal pulangnya nyampe ke rumah gitu. Sampai mau ke kamar mandi sampai naik ke tempat tidur sampai udah selonjoran. Kata suami, ya bini gua PA, yang ceramah aja daripada PA. Maksudnya nyari senang mak, nyari senang biar emak sehat panjang umur, jangan kebangetan nyesek ulu hati. Udah anak jangan dipikirin, daripada gede dia tahu sumur gak bakal nyemplung. Bener, jangan anak pergi mak nangis, anak jangan. Itu ada di tempat saya, nyesek banget sampai orang tuanya meninggal. Main narkoba, ketangkep, supaya ditebus, jual halaman depan, rumahnya di depan dijual halaman, tebus, pulang lagi, besok masuk lagi, jual ruang tengah, masuk lagi, keluar lagi, jual kamar babanya. Akhirnya emak sama bapak udah nggak keluar di dapur, karena depan udah habis dijual. Artinya anak bikin orang tua susah nggak itu gitu? Makanya adik-adikku saya yang pengen pinter, pengen cakep rumah tangga, pengen lancar usaha, jangan galak-galak sama emak. Habis urusannya udah dibuktiin banget, yang kata akhirat, dunia aja belangsak udah. Saya cakep begini karena emak saya sayang banget sama saya juga sayang sama emak saya. Saking sayangnya emak saya, kalau saya puasa nih, dia lihat saya capek nggak kuat, dipanggil ke dalam, dialingin pintu, sendokin nasi sama sisa ikan tembang malam, minyaknya doang diadukin nasi gitu, sampai globo ini bibi. Saking sayangnya saya inget itu, karena dia tahu saya masih kecil, belum kuat. Inget tuh umuran 5 tahun 6 tahun saya suka nongkrong di bawah padasan. Asal siang udah bibir saya kering pucet, ya emang zaman dulu kan sahur juga ya, nggak kayak sekarang apa aja ada. Dulu mah ya Allah, pala tembang sisa kemarin. Ya, supaya nasi ambil habis sepiring, itu pala tembang kita kenyotin. Nggak asin, nggak, cuma udah getir. Iya, orang asal pulang main gitu. Saya inget banget dulu kan dapur ya, kita injek tuh dapur tuh, apa namanya, tempat masak kita injek, ya dingin, berarti nggak masak nih emak. Makanya itu asal ada yang meninggal mas saya girang banget. Ada yang mati lagi tuh lumayan gitu. Makanya sampai hafal itu. Jadi saya sampai sekarang nggak berani membid'ahkan, nggak berani, ngaji aja udah, muludan aja udah, mau ngapain dibahas-bahas. Ya yang begini kan cakep itu. Coba orang udah nggak pernah gaul, nggak pernah muludan, nggak pernah bermasyarakat, sakit, nggak ada yang tahu, sampai mati busuk di dalam nggak ada yang nengok. Tapi kalau begini kan cakep. Ibu-ibu makanya di mana talim pengajian saya acungin 2 jempol. Rajin ngaji, seragam jadi banyak. Bener. Coba nih kalau nggak ngaji, nggak muludan malam ini, daster robek juga dipakai, sampai kelihatan daleman. Tapi kalau ngaji cakep nggak? Makanya kalau ditawarin seragam sama ustazah, ambil. Jangan pakai aku bilang suami aku dulu, kelamaan. Orang-orang udah 7, ibu baru 1. Ambil aja, ibunya ngambil, bapaknya yang bayar, begitu doang. Minta doa sama ustazah, mudah-mudahan pulang ngaji kebayar ya ustazah, gitu. Apa-apa saya bilang suami saya dulu, orang-orang udah punya 7 masih ngomong salah. Atu aja akhirnya besok udah diajak. Orang-orang hijau sage, dia masih kuning bule. Ya kan kalau sekarang nggak seragam kagak diajak, bener. Pantas banget orang-orang hijau sage, kita mah hitam beluak gitu. Nah, ini dikit-dikit aja. Udah ngantuk belum? Emang ini sekampung security semua? Ya kita puas-puasin hari ini biar girang. Saya pengen emak-emak saya sehat. Bisa jadi ibu di rumah sama suami udah seminggu nyengir juga kagak. Mumpung ketemu saya, girangin, bebasin. Sama pada hasil akhirnya kita mati juga. Ya bu, yang diem aja mati, yang girang banget juga. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Aslinya dimanapun kita ada, kematian yang selalu ngikutin kita. Orang nggak kaya, ya bu,
mati. Yang kaya juga mati. Mendingan kita jelas sampai sekarang, nggak kaya nggak miskin, nggak mati-mati. Ya mak girang dah, sian saya mak saya juga begini nih, sama. Cuman karena saya udah masuk selebriti aja kelihatannya rada gimana gitu. Nggak usah pakai cie, bener. Ya dulu mah biasa aja, emak saya begini. Ya Allah, emak saya begini. Kalau beranakin saya juga rada susah. Karena saya anak ketiga. Nah adik saya yang udah ke-6, ke-7 tuh rada gampang kata emak. Karena saya udah ngasih jalan duluan. Ya, anak pertama susah ngeden sampai merah. Gitu. Ya. Anak kedua mulai gitu. Sampai kekencengan bayi belum keluar yang kuning nyusul. Kata bidan kalau dua-duanya bayi itu kembar siam. Kalau yang satu bayi yang satu kuning itu disebut kembar tokai. Nah yang kuning jangan dicuci, murag dia. Guyur aja sama air aja nyelonong tuh. Sakit nggak waktu beranak? Kita ngeden sakit banget, tapi resep. Sakit biasa mah beranak lagi aja. Itu emak tuh saking sayangnya sama bapak nggak mikir udah. Emang orang tua dulu pakai ada sesar? Nggak ada bu. Sesar itu baru sekarang setelah orang kagak mau beranak lewat pada tempatnya, makanya disebut sesar. Apa itu sesar? Dikeset nyasar. Karena sesuatu yang keluar bukan pada tempatnya berarti nyasar, benar. Lihat emak kita, emak saya anaknya 13, ngeden dari situ semuanya lewat situ. Sampai yang terakhir nggak pakai ngeden, malah lagi duduk ngongkong bersin hacim nyeplos kenceng banget. Ini ngibur mama ini. Kata mama anjay, nggak gitu banget kali. Ya mak kita kan termasuk tiktoker juga. Ya bu, biar girang aja, biar girang. Duduk juga kalau pegel diri aja. Ngaji juga nggak usah serius-serius. Ngapain sih? Kiai duduk 3 jam, kita di depan kiai tawaddu, man tawaddu'a rafa'ahullah. Kalau kita tawaddu itu rendah hati, nanti diangkat derajat sama Allah. Kiai nggak bergerak 3 jam, kita ngikut 3 jam. Umur di atas 60, kolesterol naik dia. Begitu diri nguyung dia. Iya. Biasa aja. Ukuran kita mah biasa aja udah mah. Bener. Jadi emak juga udah nggak pantas cita-citaku ingin menjadi qori'ah, nggak usah. Nenek-nenek pengen jadi qori'ah. Begitu ya, pedot uratnya. Biasa aja, Fatihah aja udah mak. Ya. Nggak usah duduk dekat ustazah. Serius bang, nggak usah, biasa aja. Bangetan serius tak tahu diri lah, kita umur udah rada tua mak. Mak duduk aja kesemutan, bener. Iya, coba diri bisa kegajahan. Nah, semut mah kecil sih, gajah mau gede-gede banget. Bebasin aja, biasa aja. Biasa aja. Ya mak, jangan terlalu serius. Capek. Bangetan serius pegel. Emak udah umuran 70, ngaji tempat ustazah serius banget, nggak mau bergerak dari kata khusru. Ya begitu diri pinggang bunyi kerekat kayak. Lah ustazah jalan lurus mah masih miring. Kalau saya mah ceramah nggak mikirin, yang penting emak saya girang, sehat, udah panjang umur, berkah. Jangan pusing-pusing mak, jangan mikirin nasib, udah tua tinggal tidur aja nasib. Kita mikirin nasib jadi nggak bisa tidur. Kan hidup mah gampang, kalau lapar makan, kalau ngantuk selesai. Ngapain gara-gara urusan nggak enak makan nggak bisa. Mak saya capek mak, anakku jangan dipikirin dah, ngapain mikirin anak. Ya bu, pola udah benar, warisan udah dikasih, benar. Sampai anak pada minta di depan bagiannya, emak ke belakang. Ya bu, capek, nggak ada urusan yang bikin kira-kira bakal senang kalau kita nggak bebasin hati kita, benar. Saya pengen ibu-ibu saya, kakak saya, empok saya, nenek-nenek saya sehat panjang umur. Banyak dosanya kita sama orang tua, udah coba pak, banyak banget dosanya. Makanya ada rumah tangganya kagak akur-akur, dagang kagak bener-bener, sekolahin kagak naik-naik, pondokin pulang balik baik, bisa jadi.
Sebab anak yang berani sama orang tuanya disebut anak durhaka. Benar. Itu jelas dari zaman maling kundang sampai maling motor, anak durhaka durhaka. Ya. Makanya bebasin. Hidup itu harus bergerak. Kalau udah nggak bergerak berarti udah nggak hidup. Ibu tahu lato-lato. Lato-lato tuh kalau yang masih garing tek itu masih muda. Kalau lato-lato tua bunyinya ke kanan doang, keprek. Mak udah paham tuh ya mak ya. Itu jangan dikencengin udah mak. Ya, tempelin kanebo basah aja tuh. Lengket ya kalau didiemin udah itu. Ngaji lagi dikit-dikit aja ngajinya. Saya nggak tahu harus duduk apa harus diri. Kalau saya duduk nggak kelihatan, makanya kursi saya geser. Karena saya lihat masya Allah panjang banget ke sono. Abangku kedengeran apa son? Kakakku coba angkat tangannya. Wow luar biasa, berarti nyampe, suara saya nyampe. Masya Allah cakep bener ini jamaah malam hari ini. Ini ketua DKM Al-Maghfirah, kalau bisa usul saya acara muludan seperti ini kita bisa bikin seminggu 3 kali. Yang ceramah saya terus kira-kira begitu. Iya, saya kan pengen pulang bawa ninja. Dan Mio baru DP doang. Ibu biar girang, kakakku, saudaraku biar girang. Jangan dipikirin udah, capek. Ya, capek. Makanya saya kalau ceramah lebih seneng ngadep ke ibu-ibu. Girang rasanya saya. Kalau ngadep ke ibu-ibu tuh kayak setrumnya kenceng. Berbalik aja ke bapak-bapak, gampang lobet saya. Karena kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho. Ini kita nggak ada apa-apanya. Ikhlas orang tua bisa ada apa-apanya nih. Makanya adik-adikku sayang, ayo waktunya ngaji. Besok kita jadi imam. Belajar ngaji, ntar udah gede. Liatin tuh orang, sayang, liatin nih. Bang Ngaji lagi ceramah, liatin. Ntar begitu 20 tahun kemudian kamu jadi penceramah. Tinggal nunggu gantian doang gitu. Kan yang tua pasti mati. Ya. Nggak usah diapa-apain, diamin aja tuh mati. Ya, yang kecil bakal gede, yang gede bakal tua, benar. Nah, liatin aja orang tua, berarti udah nggak lama dia. Nanti kamu tuh. Makanya kalau sembahyang liatin imam, Allahu Akbar, liatin. Gerakannya liatin. Sami Allahu Akbar, liatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lihatin, besok udah gede jadi imam pantes. Dulu sebelum jadi pelawak saya emang di mana main? Di masjid, di musola. Yang namanya malam bulan puasa nggak pernah pulang ibu. Kadang-kadang saya angkat sarung teman saya tulis pakai spidol kok. Tunggirnya saya tulisin zaman dulu. Bangornya kita emang begitu dulu di musola. Makanya jadi kiai kagak ya separuh-separuh mah kebagian. Nah, masih kecil saya begitu tuh, begini nih. Makanya ayo saya latihan ngaji. Itu di tempat saya pengen jadi qori tiap hari latihan. Wah. Tetangganya nyaut, "Wah lu kondangan." Perasaan gue 3 hari ngaji uang terus. Nggak apa-apa. Bapak teriak, oh anak di ban salon. Ya gitu orang Betawi gitu bercandanya begitu bu. Ngaji juga bercanda dulu. Ya maaf nggak kaku-kaku banget. Orang-orang kita mah baru sekarang aja apa-apa diomelin. Jangan main di masjid. Dulu mah dilepas aja, nggak dikunci masjid. Sekarang nggak dikunci, bisa kotak amal pergi. Haus apa yang dorong. Dulu mah kagak. Ya saya sampai sekarang juga jadi DKM. Kenapa saya jadi DKM? Emang masjid engkong saya. Iya, encing saya yang nyuruh. Saya kalau jadi khotib nggak mau karena muka saya bukan muka khotib. Takutnya orang lihat saya belum saya ngomong udah nyengir. Masa saya jadi khotib pakai helm?
Tapi kalau jadi imam nggak apa-apa, saya mau jadi imam karena kan nggak kelihatan muka, saya belakangin. Masa jadi imam ngadepin makmum gitu, akhirnya aman gitu. Jadi kalau saya udah tutup gitu jadi imam nggak masalah. Makanya adik-adik saya sekarang gitu, ayo saya belajar ngaji, suaranya cakep, ntar jadi kori, pergi haji gratis, nggak bayar, juara nasional internasional pergi haji gratis, suaranya cakep, namanya koriah kalau cewek, cowok kori, cewek koriah. Kalau yang rajin baca Quran, kalau yang ceramahnya laki dai, perempuan daiyah, daunah, daatih, danung, itu yang punya rumah makan Padang tuh. Coba kalau udah biasa ngaji cakep. Bangor nih masih kecilnya di masjid, bangor keluar pulang ke masjid nggak malu. Kenapa? Dulunya kecil di masjid. Makanya ibu survei membuktikan adik-adik kita yang nongkrong di masjid lebih aman daripada dia nongkrong di pinggir jalan. Kalau nongkrong di pinggir jalan ada motor keserempet motor, ada mobil bisa ketabrak mobil. Tapi kalau kau nongkrong di dalam masjid nggak bakal ketabrak mobil, karena nggak ada mobil masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Aman nggak kira-kira? Aman. Liatin saya yang besok yang tua, kenapa sekarang kita ke masjid duduknya dulu, saya guru kita semua ini dulu waktu di masjid duduknya di belakang, orang tua di depan, ada uwa, ada guru, ada encing, ada endek di depan. Sekarang kita udah ke depan, artinya orang tua kita udah nggak ada, kita udah jadi pengganti orang. Begitu doang, tinggal nunggu giliran. Ada orang begitu sholat maghrib disuruh maju karena emang dia biasa udah latihan. Ayo Pak silakan, maju dia. Allahu Akbar. Sawu sufufakum baina as-sufuf min tamam as-shalah. Oke. Ada orang yang udah didorong jadi imam, bukannya maju malah dorong lagi. Ayo. Ayo Pak. Ayo. Akhirnya sampai isya nggak sholat maghrib. Main dorong-dorongan aja. Ayo. Ya, jadi bego. Orang-orang sembahyang masih ayo. Makanya adik-adikku sayang, ayo liatin. Kalau kamu lihat, oh penceramah begitu, iya, sama ujung-ujungnya. Kita perlu makan. Ya. Pulang mesti jelas. Ini kayak pengen adik-adik saya besok pada pinter semua nih. Istirahat bu, udah ngantuk kali. Ya. Pernah ada kejadian soalnya anaknya nangis mulu didudukin. Nah, kalau udah ngantuk bawa biar istirahat, ngantuk udah ngantuk. Kamu udah ngantuk belum? Ayo dong ngantuk dong, udah malam nih. Ya kita ngaji pelan-pelan. Kita ngaji pelan-pelan biar enakan dikit. Air saya mana air? Tenggorokan kering. Abangku panitia, maaf ya. Nah nggak apa-apa. Saya. Susu. Hah? Susu. Nggak. Malu. Kiai maafin Kiai ya, guru maafin ya. Ini mah bukan ceramah, saya mah apa aja dah. Ngabluk saya apa baik. Ya, pelawak mah dulunya pelawak mah. Sekarang juga masih. Ya, saya mau jadi apa lagi? Mau jadi jablay tawar pego. Udah gitu bertiga lagi orang gocap. Enggak laku. Nah, adik-adik saya ajarin, ayo sayang, biar pinter ngajinya, biar pinter. Ya kasihan emak, kasihan bapak. Siapa tahu besok kamu ada yang jadi presiden, anak-anak kita ada yang jadi menteri, ada yang jadi pengusaha kaya, ada yang jadi ulama besar. Karena emaknya begini, bisa jadi ada dapat syafaat nanti emaknya biasa aja, tapi anak cucunya jadi orang-orang yang luar biasa. Yuk bareng, mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun, bareng ya Rabbi bil baligh maqam
waghfir lana lam yahtalim qatun taha mutlaqan abada wa mata sya'aba aslan fi madad zamani ya Rabb. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya. Dia tidak menguap pada sepanjang masa ya Rabbi bil Mustafa minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani ya Rabbi bil Mustafa binatang melata mendekat karena gembira, lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana hadza min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata guru saya, Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah itu Bu, di antaranya Rasulullah tidak pernah bermimpi basah dalam tidur. Kalau kita masih bisa main di air ngompol namanya. Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masa. Rasulullah nggak pernah nguap. Kalau kita nguap nggak? Senderan di tiang nguap nggak? Ibu duduk dari tadi udah berapa kali nguap? Nguap nggak Bu? Nguap. Rasulullah nggak pernah nguap sepanjang masa. Seluruh binatang resep sama Rasulullah. Semua binatang resep sama Rasulullah. Karena rahmatan lil alamin, semuanya demen sama Rasulullah. Apalagi manusia, binatang resep sama Rasulullah. Tapi lalat nggak pernah berani nempel ke Rasulullah. Kenapa? Karena lalat kotor. Kalau kita kira-kira lagi duduk, lalat nyamperin nggak? Kita lagi ngobrol suka nguang-nguang nggak di mulut? Artinya kotor. Lalat kotor berarti nyamperin kita karena kita. Rasulullah nggak pernah berani lalat nempel di badan. Makanya adik-adikku sayang, kalau kita melihat dan dengerin orang-orang tua kita sama apa yang diajarin oleh orang-orang tua kita. Suruh ngaji-ngaji sayang, nanti kamu jadi qori. HP buang kalau ngaji, baca Quran, jangan baca WA. Kalau ngaji buka Quran, bukan buka HP. Kata guru saya, kalau ngaji buka Quran bukan buka HP, karena di dalam ayat suci Al-Quran, di dalam Al-Quran isinya ayat suci Tapi kalau di dalam HP, kira-kira kita ngaji buka HP, di dalam HP ada apanya Bu? Ada wik-wik, ada monyet telanjang. Jadi harusnya adekku sayang kita baca Quran bukanya Al-Quran, la yamassuhu ilal mutahharun, bebersih dulu sebelum megang ngambil wudhu dulu tuh. Orang tua adabnya cakep. Sebelum dibaca dicium Quran, setelah dibaca dicium lagi tuh Al-Quran. Itu adabnya. Tapi kalau kita lagi ngaji, selesai mau ngaji nyium HP. Habis ngaji nyium HP. Kira-kira yang ngelihat pantas nggak? Dan kalau kita ngaji buka Quran cakep Ibu. Ada kejadian qori lagi ngaji pakai HP. Lobet. Karena nggak hafal akhirnya ngacak. Artinya jadi kendala nggak Bu? Jadi yang cakep kita baca Quran buka Al-Quran. Ayo saya ngaji. Saya punya anak hafizoh, kuliah ngambil kedokteran. Walaupun bapaknya begini, saya nggak pengen anak saya begini. Makanya anak saya nggak ada yang jadi artis. Kenapa saya jadi artis? Karena nggak kuat hidup susah. Mau dagang kagak ada modalnya, mau kerja nggak ada yang ngajak kerja.
ketemu Parto, ketemu Eko, lumayan. Lumayan, akhirnya ngetop juga sampai sekarang. Jadi mak, alhamdulillah mak, jadi hidup nggak pernah tahu kita bakal jadi apa, ada aja sejalan-jalannya. Emak saya bukan artis, bapak saya bukan artis, karena emang kita bingung. Apa kata orang tua? Basahin Quran sama air mata, tuh namanya kita lagi curhat sama Allah. Jadi kalau ibu pusing ngaji aja, kita curhat sama Allah. Kalau kita curhat sama orang, bocor nggak? Curhat sama tetangga sekalipun teman ngaji bisa bocor nggak? Lagi baik dia nggak buka itu, tapi begitu ada selek dikit kesel habis dibuka kemana-mana. Benar, makanya tempat curhat yang sebenarnya Allah. Adekku saya ngaji tiap hari ya, ntar udah gede hafal Quran, bisa memberikan mahkota buat kedua orang tua. HP matiin, jangan main game mulu. Tuh tetangga saya main game mulu tuh, sampai matanya copot jatuh, dimasukin enggak nempel lagi nyatu. Kadang-kadang kita salah juga sih Bu. Makanya kalau sebagus-bagusnya kita ngedidik anak, bisa jadi lebih bagus orang-orang tua kita ngedidik kita. Emak kita nggak sarjana, kita sarjana, bagus mana Bu? Bagus emak nggak sarjana tapi mampu menjadikan anaknya sarjana. Emaknya biasa aja nggak kaya tapi anaknya kaya, berarti hebatan mana? Hebatan orang tuanya, nggak kaya tapi bisa anak-anaknya jadi orang. Makanya dulu orang tua kita tempat curhat yang sebenarnya beda sama kita. Bangun malam dulu orang tua pegang tasbih, tengah malam megangin tasbih, pagi-pagi bawa tasbih, ngitung tasbih. Kita bangun malam megang HP, tengah malam nyariin HP. Anak pegang HP, bapak pegang HP, emak pegang. Kadang-kadang yang ngaji HP, yang azan HP, yang selawatan. Bisa jadi besoknya masuk surga duluan. Makanya ayo adik-adikku sayang, maaf ini bukan ngajarin, liatin, jangan berantem, jangan bercanda, liatin ini begini caranya nyari makan. Udah habis kerja nggak ada modal, dagang kagak punya modal, begini aja jadi. Ya mak, suruh anak-anak ngaji. Saya juga begitu, dipaksa sama orang tua. Nggak dipaksa suruh jadi artis, enggak. Mana akalnya banyak. Yo, kata orang tua gitu, akalin. Anak laki nggak bisa diakalin, segitu aja urusan nggak bisa diakalin. Akalin. Nggak ada orang tua ngambilin kita, ilmuin, enggak. Akalin. Karena dia tahu anaknya nggak ada ilmunya. Akalin, kita akalin, kena nggak? Jadi malam hari ini saya nggak pakai ilmu, pakai akal. Ibu kena saya akalin dari tadi nggak mau pulang, pada kumpul aja. Ya, ya Bu, ya Bu, ya biar girang ya. Pesan saya biar girang, biar sehat, umur panjang. Ini mak saya sayang sama emak beneran. Bapak mah biarin aja udah. Nggak usah terlalu dipusing-pusingin banget, makan hati capek. Ya Bu, biarin aja. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi begitu. Emang udah begitu. Minta masak, dimasakin begitu, nggak dimasakin. Emang udah begitu. Waktu pacaran begitu, udah rumah tangga, sampai udah punya anak, ya emang kelakuannya apa lagi? Jadi jangan terlalu serius. Kenapa rumah tangga berantem mulu? Karena terlalu serius. Bener. Udah mah biasa aja. Pagi berantem, siang berantem, sore berantem. Waktunya bunting mah bunting aja. Alah capek amat loh. Iya Bu, bebasin aja, ngapain udah. Bener Bu. Bebasin aja ibuku, kakakku, saudaraku. Waktunya ketawa, ketawain aja. Ad-dunya lahun wala ibun. Dunia itu main-main, dunia itu senda gurau. Walaupun hidup bukan main-main, tapi jangan terlalu capek. Bener Ibu? Girangin. Saya sayang sama emak saya. Ya, saya pengen emak saya, kakak saya, nenek saya umurnya panjang. Jangan kebanyakan pusing, akhirnya ngomong sama tembok. Begitu keluar nguyung, kejedot tiang, mati. Udah bebasin aja, udah ngapain sih? Ya, jangan maksa pengen kaya, udah segitu. Aku tahu dari wajah kamu tuh kayaknya nggak jelas gitu, kayak masih ada kurangnya aja gitu. Udahlah, jangan terlalu nuntut banyak, capek. Qanaah, terima apa adanya ya Bu ya. Jangan maksa pengen kaya, capek mak. Bener Po, tuh tetangga saya ngepet gagal. Ngepet aja gagal, nggak pakai modal, mendonggeng doang pakai. Karena terlalu maksa pengen
kaya. Bebasin ibu, bebasin kakakku. Ini kebanyakan jamaahnya ibu-ibu. Masya Allah, saya girang banget, emak girang. Ya, makanya kalau emak itu nyanyi lagi yuk. Siapa ingin pintu selalu yang keras. Siapa ingin pintu yang keras. Tak mudah hanya carilah pintu dengan amal. Ibu kan enak nyuruhnya. Coba kalau bapak nggak ada suaranya, tapi gimana nggak nyesek kita ceramah. Kalau ibu makan enak. Wujud kidam muhalam yang keras. Qiyamuhu kudrat ya, yang keras. Ilmu hayat basar alim basirun muta. Kan enak kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mah enggak ada. Gue udah yakin banget bu. Ibu diam, coba bapak-bapak. Siapa ingin garing kan, garing kan, garing kan. Kalau ibu mengajinya enak, nyanyinya enak. Coba sambar nih. Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid walam. Kan enak itu. Ibu diam, coba bapak nih. Ayo pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi, ayo pak. Alladzi. Susah. Enggak enak pokoknya. Ini biasa ngalem bini, namanya ngalem bini bang. Kalau ibu kan enak banget, baru kita sambar dikit aja udah nyamber ya bu. Inna a'tainakal fasholli li rabb inna sya. Kan enak itu. Coba deh, ibu diam, bapak nih. Ayo pak, ayo pak. Kalau ngap buka resleting. Takut ngap gitu. Biar samberannya kayak ibu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha katsibatun khafisatur rafi'ah. Iza, ayo pak. Iza. Paling nggak enak bu. Oh, bapak-bapak paling nggak enak. Setrumnya kurang kenceng. Makanya saya pengen tuh ibu-ibu senang. Ibu mesti tahu suami itu nggak ada papanya. Semua laki-laki sehebat apapun laki-laki keluarnya dari rahim ibu yang ngeluarin. Biar paham ini. Tempat keluar masuknya dari mana dia? Makanya kalau ibu kesel punya suami, galak punya suami, pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ibu biar ingat dia keluarnya dari rahim Kalau dia marah-marah, angkat rok pelan-pelan. Samperin kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Puter, pulanglah. Pulanglah. Ngapain pakai berantem capek? Ya teteh, ibu nanti praktekin. Kakakku praktekin, pulang dari sini praktekin ya. Begitu jangan kopi. Ngantuk nih gua. Kopi nggak ada, pulang nggak ada. Nggak ada pak, marah, samperin. Ada apa? Ngopi. Nggak ada, marah, botam, angkat. Kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Jangan apa-apa KDRT lapor polisi, apa-apa KDRT lapor polisi, apa-apa KDRT lapor polisi. Emang polisi nggak ada masalah sama bininya? Sama aja. Emang ustadz nggak ada masalah sama bininya?
Ya sama aja. Ada jamaah datang, Pak Ustadz minta air, Pak Ustadz, istri saya kabur udah 3 hari. Minta air Pak Ustadz supaya istri saya gimana, udah kabur 3 hari Pak Ustadz. Pak Ustadz senyum aja, udah berapa hari kabur? 3 hari Pak Ustadz. Istri saya udah seminggu. Urusan rumah tangga mah sama. Siapa yang hebat, yang kuat bertahan itu hebat. Bener, itu yang hebat. Nggak usah pakai pusing, punya suami jarang di rumah. Kan waktu dapetnya juga pacarannya di kebun, masih pusing sekarang. Ya Allah, udah terima aja suami begitu. Emang udah bagiannya begitu, dikasih orang juga belum tentu ada yang mau. Ya Allah, pakai dicemburuin. Lah, empok aja gede ngeliat laki di rumah. Begitu pergi dicariin, ya. Siapa yang mau, perempuan mana yang mau sama laki-laki begitu? Udah sisa empok. Kalau cewek masih mau berarti ceweknya bego. Aduh, ngapain? Lu jangan dicemburuin, capek. Biarin dia mau pergi, nggak apa-apa, nggak ada masalah urusan dia. Ya, jangan apa-apa dicemburuin. Suami baru keluar, Sherlock Pak. Baru 3 langkah minta Sherlock. Ayo di Sherlock depan pintu. Suami kayak negagah banget jadi bego. Dibawa santai aja udah, Mak ya. Saya pengen banget itu teteh saya, kakak saya jangan terlalu kepancing, biasa aja. Ngapain tuh, ada kejadian dia istri cemburuan banget, asal suaminya keluar udah WA. Nanya di mana Pak, mau kemana hari ini, jam berapa ntar pulangnya. Satu ketika suaminya pergi nggak bilang. Wah, panik dia nyariin. HP kagak bunyi. Udah gedabag dubung ngomel-ngomel, nggak tahu di kamar mandi suaminya lagi ngeden enak banget. 3 pukulan beduk keluar. Bagaimana mau ngopenin HP? Dia kalau dia berhenti inget HP putus. Lah kan nanggung, gak enak banget untuk. Ya. Udah jangan dipikirin, bebasin aja gitu maksud saya. Takutnya salah posisi. Yang kita cemburuin kita kata lagi enak kali. Nggak tahu mau orang lagi ngeden sampai sakit banget. Habis makan rambutan kali sama capi, biji-bijinya dia telan. Sampai ngeden pakai pegangan lagi. Jadi kadang-kadang suka ketipu sama urusan kita ya Bu ya. Ya Bu ya. Bawa enak aja udah, jangan pusing-pusing. Ya Bu. Lagi Bu, lagi enak ya. Kalau Maulid itu ada lagunya, masih inget nggak lagu qasidah zaman dulu Ibu? 12 Rabiul jatuh pada hari Nabi Muhammad dilahirkan 507 di kota Mekah pada tahun tuh, masih inget tuh? Bener, muludan aja juga dinyanyiin zaman dulu. Coba bapak-bapak kita nyanyi begitu, jadi kayak orang gedeg, kagak nyaut, melotot aja. Dia pikir gua maling motor kan. Ibu-ibu ngikut. Emang beda Bu, pengajian ibu-ibu lagunya ada di surga semua. Ada bila Israel jasa terbujur di akan sekujur badan. Itu kan lagu serem sebetulnya. Lah bila Israel datang memanggil, berarti kan bentar lagi emak lewat. Karena dinyanyiin terus bila Israel, akhirnya Israel minder. Mau dicabut masih nyanyi aja. Kapan kelarnya sih? Makanya di mana tali masih ada lagu-lagu itu. Coba bapak lagunya, ada nggak lagu itu? Nggak ada. Bapak mah lagunya yang gini. Janda yang mana? Janda. Disaru-saruinnya nggak itu dulu. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Tuan senangi kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Janda mana? Janda mana? Janda mana? Janda mana? Janda mana?
kasetnya kusut muter terus. Janda yang mana Tuhan senangi, janda yang putih di dalam kandang. Emang tuh janda lagi ngurusin kuda kali dia, ada yang keluar di kandang. Jadi beda bapak mah. Mudah-mudahan mak kita sehat terus panjang umur. Bapak siap-siap nyari senang pak, nyari senang terus. Bab suami yang bagus itu yang selalu salah dan ngalah di mata istri, maka dia suami yang mulia. Jangan pernah pengen merasa benar kita. Kita tidur pasti kata bini tidur mulu, padahal malam kita capek nyari duit. Begitu kita ngopi mulu. Begitu kita pergi ngayap mulu. Udah kagak ada benernya kita salah mulu bang. Makanya ukurannya kita kalau kita nggak bawa senang mati muda. Di rumah dikeselin, di jalanan dikeselin. Begitu jalan kejedot tiang mati. Sampai diomelin tiang, gua kata lu jangan di situ. Buset, tiang disalahin, dia yang lagi bego. Dia yang salah, tiang suruh ngegeser. Kadang-kadang bapak bu dia mancing pengen senang, bini kesel mancing mulu. Bagaimana bini nggak mau marah? Ada telur atu di kulkas mau diceplok buat anak sekolah, buset dibawa mancing. Itu mancing bukan jadi doa, lagi pengen santai begitu. Bapak lu setan, bapak lu setan. Telur buat lu makan diceplok dibawa ke sono, bapaknya lagi begini aja. Bikin umpan, ya Allah bang, ukurannya kalau nggak santai kita mati kita bang, mati bang, mati. Gue udah tahu bang, lo kenapa diem aja, bukannya lagi mikirin apa? Memang gue tahu duit lo kurang bang. Semua suami pengen nyenangin bininya, cuman boro-boro buat bini ngeliat mukanya aja kita nggak tega bang. Yalah, percuma pakai krim malam, krim siang percuma. Pakai Wardah percuma. Makin mendingan pakai bedak dari Mpok Aisyah. Ini namanya malam ini babnya babahai. Saya nggak ngajarin bener, biarin ngajarin girang aja dulu. Iya bu, jangan kebanyakan nahannya, ketawain aja, ketawain. Kalau ditahan ntar keluar lewat bawah, prek. Bukan angin doang, takutnya airnya nyusul. Ayo abang girang abang. Ibu-ibu mah enak diajak nyanyi juga enak. Bapak-bapak mah dipilihin. Begitu duduk, bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Itu lagu tukang akuarium itu. Nggak boleh ngeliat kaca gitu. Tambahin air, taruhin cupang aja, liatin. Aduh, udah bu, capek bu. Tanya saya coba. Belum pernah ngeliat penceramah sampai ngusruk, belum pernah. Sampai nguyung itu belum pernah. Kejadian ini mah kejadian. Terus ibu terus. Biasanya patungan nggak begini-begini banget. Aku tahu ngundang aku patungan kan. Iya kan? Jarang loh patungan goceng Ustaz biar sampai mati begitu. Ini namanya biar girang. Ya bu, tarik dada. La ilaha illallah. Cuman itu modal pulang. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Urusan kita tahan-tahan, kita pikirin, kita udak-udak, duit emang waktunya belum nyampe. Sampai kata bapak saya, jangan kita nyari duit, kalau kita nyari duit belum jadi orang, biarin duit nyariin kita, baru orang. Mana contohnya, belum nyampe di sini DP udah masuk. Maaf nih, bukan nyombong nih, bukan nih. Fakta emang, gua kalau nggak ada DP-nya nggak datang. Apa juga mesti ditandain dulu. Benar. Saya pengen lihat adik-adik saya, ayo pinter sayang, ayo.
ikutin bekas telapak kaki orang tua kita, ikutin bekas telapak kaki guru kita, nggak bakal lapar. Bapak saya pesen gitu, ikutin bekas telapak kaki gua, nggak bakal lapar. Saya lihatin bapak saya tahlilan, muludan, saya ikutin. Saya lihat emang tempangan bapak saya kue emang nggak pernah sedikit. Yang bapak saya mualim, coba paling belakang ke sana, pisangnya udah empuk banget petot, jeruknya udah gabes dimakan. Depan kiai kan bagus-bagus. Ya walaupun saya nggak megang, nggak duduk di situ, tapi kan kardus sudah disiapin. Ya guru, ya gitu akhirnya. Udah capek malam. Udah capek. Ada balok nggak di situ balok? Lu hajar aja kemarin. Udah capek udah saya. Udah ngantuk. Adik-adik mau belajar jumroh, ambil batu lempar ke sini. Makanya emak saya girang udah. Ya ibuku girangin, jangan ditahan-tahan. Capek udah, ngurusin anak capek, ngurusin suami capek, ngurusin rumah tangga capek, apalagi ngurusin urusannya kagak jelas. Bener tuh adik-adik saya main hadroh, belajar adikku sayang, ibu nyari mantu cari pemain hadroh, anak ibu aman. Karena anak hadroh tabokannya kenceng. Anak apa itu kedumprang, maling motor aja melintir apalagi. Jangan cari mantu yang ganti motor kata ibu orang kaya, bukan, itu Gojek. Nih yang bahannya cakep-cakep, bisa mimpin tahlil, emak meninggal udah nggak pakai ngundang ustadz, mantu bisa. Iya bu, coba ibu meninggal, mantu nggak bisa ngaji, anak nggak bisa ngaji, bayar ustadz. Lu ada duit kalau nggak ada? Bener. Makanya saya girang begini nih, belajar liatin, nggak apa-apa. Ustadz yang mana kayak tinggal pilih, buka YouTube sekarang, coba mau ustadz yang serius ada, mau ustadz yang ceramahnya galak ada, mau ustadz yang romannya serem ada, mau yang separuh nggak jelas kayak saya kan Pada hasil akhirnya kita apalagi kita bawa pulang. Sejauh-jauh kita pergi kita pasti pulang. Apa model pulang? La ilaha, selesai ibu. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Makanya emak kita jadikan tempat curhat itu. Memasak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak megang duit, la ilaha illallah. Suami nggak pulang-pulang, lah boleh ketawain tapi pikirin bener itu. Curhatnya orang tua itu bersandarnya ke Allah. Orang tua kita coba ini, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kalau landasan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul, selesai sebetulnya. Mau kayak apapun kita, sebangor-bangornya kita istighfar banyakin, cuman itu modal pulang. Mau ngapain lagi? Astagfirullahaladzim, kan kita habis sholat. Lihat emang istighfarin juga anak, suami istighfarin juga istri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketiban panci, astagfirullah. Boleh ketawain tapi pikirin, orang tua kita nggak lepas mulut dari itu. Afdhalul zikri fa'lam annahu. Begitu. Mau siapa aja. Makanya saya bilang, siapa orang yang paling benar? Bukan berarti sekarang yang lagi pakai gamis, yang lagi pakai kain sarung, yang lagi pakai peci. Belum jelas. Kan belum mati, kan belum ada di surga. Ya bu, saya nih baru kelihatan kayak orang, belum tentu dianggap bener. Kadang-kadang jangankan sama orang lain bu, saudara aja satu tangkring nggak akur, satu keluarga. Makanya ada istilah saudara kayak orang lain malah kayak itu kita itu bener. Kadang-kadang ada aja sekeluarga yang gede banget sama kita, kita ngomong salah kita diemin aja juga. Ada saudara yang begitu. Bahkan ciri akhir zaman katanya, yang kelihatannya kayak teman, ngobrolnya enak, tapi ternyata hatinya nyimpen dendam, kesel aja. Makanya kata guru saya, silaturahmi boleh, tapi bagaimana kalau kita silaturahmi sama orang yang gak demen sama kita? Nggak wajib silaturahmi. Kita datang kita ngomong, sama aja nyipratin air bensin, banyakan dia. Benar ibu? Ada nggak yang begitu? Kita ngomong pelan-pelan tapi galakan dia, ada nggak?
Ada yang kita niat mau silaturahmi tapi dari jauh udah kunci pintu, ada nggak begitu? Ada saudara yang sebelum kita ngomong kita udah ketakutan duluan, baru kita nanya, bang sehat bang, artinya dia ini mau nanya tanah nih, mau nanya surat tanah nih. Ada nggak yang begitu? Makanya kata Nabi, saya di kaum fi akhir zaman ikhwanul alaniyah a'daus syariah. Satu ketika ada orang yang kita sepertinya kayak saudara tapi hatinya nyimpen dendam. Saya ngelihat kita dari jauh, anjing. Ada dia lagi, anjing. Begitu kita ngomong gagah, sian. Ada nggak yang begitu? Makanya saya kalau ceramah terang-terangan aja bu, saya bukan ustadz, bukan pelawak, ya bu, tapi laku. Saya juga bingung, pelawak ceramah saya, jadwal saya penuh. Iya, kadang-kadang ceramah enggak, tidak tinja. Apa aja kita kerjain. Dah malam dah. Ibu, bu. Wah, kesih gua. Berdiri udah doyong nih bang, udah mulai doyong ini. Udah agak goyang dikit. Ya, yuk bareng-bareng. Bu. Kemarin saya ngaji, kata guru saya, Rasulullah marah nggak? Marah. Di mana marahnya Rasulullah? Kalau syariat agama, ajaran agama diabaikan, marah Rasulullah. Suami boleh marah nggak sama istri? Boleh. Di mana marahnya? Kalau istri nggak pakai jilbab, boleh marah. Istri nggak pakai kerudung, boleh marah. Istri nggak menjalankan syariat, suami boleh marah. Contoh, kenapa kita makan kadang-kadang sering ketemu rambut di sayur? Kadang-kadang kita lagi makan sambal, di sambal ada tarik uban. Artinya bukan itu rambut dari atas gunung turun ke situ. Karena yang masak bisa jadi nggak pakai kerudung sambil masak. Sampai balak banget itu sahur. Boleh suami marah tuh. Supaya masak enak, makan enak, pakai tiung. Orang tua dulu kan gitu. Sampai ngakal nasi juga kan. Ya saking pinternya orang tua kita tuh. Beras sebetulnya nggak enak, tapi ngakalnya enak jadi enak nasi. Gitu aja tuh. Sampai kadang-kadang centong ditaruh dia begini aja, ini kan gitu. Tukang gado-gado yang asli kan begitu. Kalau yang biasa kan gitu. Tapi kalau yang udah ahli bu, ditaruh aja cobek dia yang begini itu bulat gitu. Makanya orang Islam boleh nyanyi, boleh. Orang Islam boleh goyang, boleh. Asal goyangan yang ngajak ibadah, asal nyanyi nyanyian yang ngajak ibadah. Tuh lagu tuh bila Israel datang memanggil, itu lagi ngingetin tuh mak tuh. Enggak gampang-gampang waktu itu lagu. Serem sebetulnya. Israel datang memanggil, lagi menjemput sebetulnya. Dinyanyiin aja terus, jadi nggak dipanggil-panggil. Ya, itu enaknya ditarik gitu. Beda sama bapak-bapak. Belum dijemput juga udah nyusul dia. Orang begitu nyanyi, janda yang mana? Janda yang... Coba kita ajarin selawat, nggak ada suaranya. Aku tahu bang. Iya, kamu tuh bengong begitu karena memang belum punya duit. Anak butuh duit, bini butuh duit, makanya kelihatan dari mukanya yang rada langka sama duit. Dah, ahabul kalam ilallahi ta'ala arba'. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illa. Mudah-mudahan emakku, saudaraku, kakakku yang mau berangkat umroh, Allah kasih banyak rezekinya, berangkat. Yang lagi dagang biar lancar dagangannya. Yang lagi usaha biar lancar usahanya. Yang lagi pengen berobat mudah-mudahan ada duitnya, Allah kasih hidayah sembuh penyakitnya. Yang lagi pusing banget ngeliat muka bapak, ya bu ya, asal lihat muka bapak kesel, ngeliat muka bapak kesel, udah mulai sekarang jangan lama kebanyakan dilihat, ya bu. Kalau main lihat-lihatan tambah kesel. Jadi, kenapa sih kamu liatin aku, kan jadi kesel. Udah jangan dilihatin, ya bu ya. Ibu pakai helm aja. Ya, yuk ahabul kalam minallahi ta'ala arba'un. Barang ibuku, saudaraku, yuk barang, mudah-mudahan sekali lagi apapun yang kita niatkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat syafaatnya Rasulullah. Supaya bapak jangan gampang marah, ibu bawa santai aja, jangan serius-serius. Diberantemin juga percuma, emang udah begitu-gitu aja. Ya bu, dipaksa minta duit banyak juga percuma, emang kemampuannya udah segitu. Ya bu, kasihan bapak, surganya ibu ada di bapak. Suami ridho, ibu masuk surga. Ya bu, dan maaf bapak, istri kita jangan diajarin sabar.
nggak bisa. Susah Pak. Air udah mendidih, beras belum ada, sayuran belum ada. Sabar Mama, nggak bisa. Bisa terbalik itu panci. Ya Bu, jangan diajarin sabar. Istri kita mah pinter udah. Makanya girangin aja. Yang girang hari ini mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur. Kakakku, saudaraku, jangan ada dosa di antara kita. Bapak kalau marah, kalau sudah kepancing boleh marah. Ibu nggak ibadah marah, anak nggak ngaji boleh marah. Sebab kalau bapak nggak marah-marah, kata Kiai manistudhiba walam yaghdab fahuwa himar. Kalau orang dipancing marah, urusan begitu nggak pernah marah, diemin aja, dayus namanya, sama dengan kebo. Suami nggak pernah ngomelin bininya berarti suami kebo. Bini nggak ngerti-ngerti, dibilangin sama suami berarti bini kebo. Anak diajarin nggak mau ngikut-ngikut juga, nggak didengerin sama omongan orang tua juga berarti dia anak. Rumah yang nggak pernah dikangkeng ngaji, nggak pernah dipakai ibadah berarti rumah sama dengan kandang. Berarti kita bisa aja semua jadi, termasuk yang ceramah juga kuat. Daripada saya nyalain orang terpiral saya diomelin, samain aja berarti kita sama-sama. Girang banget nyamain kebo. Subhanallah walhamdulillah wala Allahu akbar wala Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Tukang ngomong pasti salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan, tukang jahit salahnya di jahitan. Hampir nyaris semua hidup kita pasti ada salahnya. Dosa kita yang kemarin kecil udah pada gede. Anak kita aja kemarin yang kecil-kecil sekarang udah gede. Berarti dosa kita kemarin yang kecil-kecil udah pada. Nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, nggak ada dosa gede kalau kita hajar sama istighfar habis-habisan. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa kecil abang kalau terus-terusan, nggak ada dosa gede abang kalau kita setiap hari istighfar habis-habisan. Kalau kita bilang dosa gua udah setinggi gunung, baik sangka abang di atas gunung masih ada pengampunan Allah. Percuma gua sholat nggak diterima, sholat aja bang. Urusan diterima apa kagak bukan urusan kita. Yang repot udang minta diterima tapi nggak pernah sholat. Nanti aja kalau udah bener gua sembahyang, terus aja sembahyang abang, jangan nungguin bener karena kita nggak tahu kapan benernya. Saya disuruh ceramah, saya ceramah aja abang. Saya nggak tahu ceramah saya bener apa enggak. Yang penting panitia cakap urusannya, kita aja dulu. Dah bareng-bareng. Kita hidup begini karena ada orang tua kita. Orang tua kita dari orang tuanya. Anak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Emak, anak dari emaknya, lahir dari emaknya. Emak-emaknya lahir dari emaknya. Emak-emaknya dari mamanya. Murid dari gurunya, guru dari gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya. Jadi kita nggak bakal ada kita kalau nggak ada orang tua kita. Nggak bakal bisa apa-apa kalau nggak ada guru-guru kita. Malam hari ini sadarnya sampai Bu ke Rasulullah, ya, dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, dari tabiin ke tabiin, sampai emak bapak kita ke kita tabiin sampai ke kita nih. Ya, dah siapapun kita, yuk mudah-mudahan bukti cinta kita kepada Nabi malam hari ini kita dapat semua syafaatnya di dunia wal akhirah. Adik-adik kita, anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Hari ini kelihatannya kamu biasa, besok udah dewasa kamu jadi manusia yang luar biasa. Itu harapan orang tua kamu, harapan ibu kamu, kakek nenek kamu. Makanya yang rajin, manusia berharga kalau punya prestasi. Bikin dari sekarang kamu punya prestasi. Seneng ngaji terus sampai kamu juara, sampai kamu lupa main HP, lupa karena kamu pengen jadi penghafal Quran. Sok masuk surga duluan. Kang parkir belakang. Ya, karena kan mobilnya belum jalan. Ayo bareng. Fatihah ya. Ntar doanya mak kiai. Astagfirullahalazim min kulli zambil kabir. Biridaillahi ta'ala ya Allah wa syafaati Rasulillah. Wa bi qabuli du'a abina wa ummina. La hadrati husan abina wa ummina. Kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita, emaknya emak kita, emaknya emak kita. Kita sebut atu-atu. Siapa orang yang nyebutin emaknya, yang doain emak, nanti dia bakal didoain sama anak-anaknya. Malam hari ini Bu kita berharap acara seperti ini kita hanya happy yang ceramah aji akli, tapi di balik itu ada hati.
Kalau ibu ikhlas, Allah ridho. Sekalipun enggak dapat ceramah dari ilmu saya, ceramah saya cuma bikin begitu doang, tapi karena ibu ikhlas, Allah kasih pahala ikhlas buat ibu. Jangan ada dosa di antara kita ya Bu ya. Biarin saya begini ya Bu ya. Diamin aja, lama-lama sama kita mati juga. Wa isqi ustazina wa ila hadrat ustazina wa ila arwahi jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. Kita doain mak kita, bapak kita, orang tua kita, guru kita, sahabat kita, kawan-kawan kita yang sudah meninggalkan kita. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Ampuni dosanya, terima amal ibadahnya, baguskan kuburnya dengan cahaya syurga. Kita minta barokahnya dari orang-orang tua kita, wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. Doanya Kiai. Pulang yuk. Itu saja dari saya, mohon ikhlas MC mana. Bro, maafin ya. Doa Kiai. Pun saya dibayar ceramah doang. Saudaraku, ibuku, terima kasih. Maafin, mohon ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan sekali lagi apapun yang kita niatkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wastabiqul khairat wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.